And I will always follow your way, your way, your way. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrea Reza Permana dari jurusan Ilmu Administrasi Program Studi Usaha Perjalanan Wisata angkatan 2018 dengan NIM 1801124881. Oke guys, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang hubungan pariwisata dan geografi pariwisata serta perkembangannya sampai saat sekarang ini. Nah, oleh karena itu, sebelum kita lanjutkan ke video kali ini, alangkah lebih baiknya kawan-kawan like, comment, and subscribe channel saya sebagai atas dukungan atas saya untuk lebih giat lagi mengupload video-video selanjutnya. Dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya supaya mendapatkan notifikasi jika saya mengupload video-video selanjutnya. Jadi teman-teman, dunia pariwisata itu melibatkan berbagai komponen, ya, yakni pemerintah, pengusaha, baik pengusaha kecil, pengusaha menengah, maupun pengusaha besar. Ada juga industri, pengrajin, seniman, budayawan, bahkan masyarakat, baik langsung maupun tidak langsung. Karena dalam realitanya, pembangunan pariwisata tidak semata-mata menimbulkan dampak yang sifatnya positif, tetapi dapat juga menimbulkan dampak yang bersifat negatif. Jadi, dampak pariwisata yang luas karena melibatkan berbagai komponen-komponen masyarakat, sehingga menimbulkan berbagai dampak dalam berbagai bidang kehidupan. Nah, bidang kehidupan yang terkena dampak aktivitas pariwisata adalah bidang ekonomi, iptek, kependudukan, dan juga lingkungan. Dan di samping itu, dampak yang timbul juga pada bidang sosial, politik, budaya, dan kesehatan. Nah, jadi dampak pariwisata itu memang bisa bersifat positif maupun bersifat negatif. Namun, dampak positif jauh lebih besar, terutama dalam bidang perekonomian dan peningkatan kesejahteraan, terutama bagi para pelaku bisnis pariwisata dan usaha ikutannya. Nah, jadi pariwisata Nusantara berkembang ditunjang oleh pariwisata regional Asia, terutama Asia Tenggara yang tergabung dalam organisasi Perhimpunan Negara-Negara Asia Tenggara ASEAN yang beranggotakan 10 negara. Dengan negara anggota ASEAN itu adalah Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, Vietnam, Kamboja, Brunei Darussalam, serta Laos dan juga Myanmar. Nah, perkembangan terakhir ditetapkan sebagai destinasi tunggal, people to people, memberlakukan visa tunggal ASEAN. Internal negara-negara ASEAN berpotensi besar sebagai negara awal wisatawan karena penduduknya lebih dari 600 juta jiwa. Sesuai data yang ada, kunjungan wisatawan asal ASEAN tahun 2007 sebanyak 61 juta dan tahun 2010 mencapai kunjungan 73 juta wisatawan atau sekitar 47%. Nah, jadi pariwisata itu menimbulkan multiplier effect atau efek berganda yang dapat menggerakkan industri dan menstimulasikan investor untuk menanamkan modalnya pada sektor yang mendukung pariwisata. Dan secara umum, produk dan jasa yang melibatkan pelaku bisnis pariwisata adalah jasa transportasi. Ada jasa akomodasi, kuliner, jasa penjual makanan dan minuman, telekomunikasi, penyedia hiburan, pramuwisata, pramuniaga, pramusaji, salon, keamanan, kesehatan, iklan, kerajinan, dan juga angkutan lokal seperti taksi, becak, delman, ojek, dan lain sebagainya. Jadi, pariwisata itu dapat meningkatkan devisa negara. Nah, peningkatan devisa terjadi karena wisatawan yang akan membelanjakan uangnya untuk memenuhi kebutuhannya di perjalanan, kebutuhan akomodasi, dan berbagai jasa lainnya. Nah, jika kita telusuri lebih jauh, sumber-sumber itu melalui berbagai kegiatan. Nah, yaitu kegiatan ekspor, kegiatan pariwisata, investasi, hibah, kemudian pengiriman ekspor atau tenaga ahli dan tenaga terampil ke luar negeri, yang dimana untuk bekerja sesuai profesinya sehingga tenaga ahli itu mendapatkan imbalan dari pemerintah atau pihak lain tempat pemberi kerja di negara tempatnya bekerja. Nah, sebagai contoh seperti pengiriman dokter, perawat, ahli bidang sains, dan lain sebagainya. Dan kemudian ada pengiriman tenaga kerja Indonesia atau TKI,
dan juga tenaga kerja wanita atau TKW. Dan kemudian yang terakhir adalah hutang, yang adalah pinjaman oleh suatu negara kepada negara lain atau badan-badan internasional. B. Dampak pada perkembangan iptek. Nah, jadi peranan ilmu pengetahuan dan teknologi atau yang sering kita sebut dengan iptek ya, dalam kehidupan manusia tidak bisa dipisahkan ya, karena kehidupan manusia yang modern paralel dengan cita-cita manusia yang lebih maju dan lebih sejahtera. Nah, kemudian kehidupan yang meninggalkan iptek itu akan cenderung mengalami ketertinggalan, terutama penduduk yang berada di pedesaan, karena masyarakat kota itu identik dengan kehidupan yang selalu ditunjang oleh iptek. Nah, jadi teman-teman, jadi iptek dalam dunia pariwisata itu menjadi infrastruktur penting untuk meningkatkan pelayanan di perjalanan maupun di hotel, terutama alat-alat elektronik. Ya, alat elektronik itu mempermudah, mempernyaman kehidupan dan dapat memberikan sarana hiburan di ruangan yang dapat berupa televisi, tape recorder, radio, audio dan video, atau juga air conditioner atau yang sering kita sebut dengan AC. Nah, dan juga ada alat telekomunikasi seperti fasilitas telepon atau handphone, dan juga internet yang memungkinkan manusia melakukan hubungan atau komunikasi dengan siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Nah, begitulah kehidupan manusia akan semakin mudah, makin cepat, makin nyaman, makin aman dalam melakukan perjalanan, mendorong perkembangan teknologi secara berkelanjutan. D. Dampak pada lingkungan. Nah, jadi teman-teman ya, prinsip dan tujuan dari orang-orang yang melakukan perjalanan wisata adalah menikmati perjalanan, keindahan, dan mendapatkan kesenangan serta kepuasan. Nah, jadi keadaan yang indah, puas atau senang adalah perasaan sekaligus penilaian terhadap apa yang dinikmati, termasuk keadaan lingkungan yang dilalui atau yang dituju. Nah, atas dasar itu, dimanapun objek dan atraksi wisata berada tertentu dalam pengendalian dan perawatan yang serius melalui penciptaan lingkungan yang hijau dan lestari. Nah, kepentingan pengembangan pariwisata yang sesungguhnya menjaga dan merawat lingkungan sehingga tetap dirasakan keasriannya. Nah, inilah pengaruh positif terhadap lingkungan karena pelaku menempatkan kebersihan dan keasrian lingkungan menjadi sebuah kebutuhan. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video penjelasan dari saya mengenai hubungan pariwisata dan geografi pariwisata serta perkembangannya sampai sekarang. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua, dan jangan lupa like, comment, and subscribe sebagai dukungan atas saya untuk membuat saya lebih semangat lagi mengupload video-video selanjutnya. Dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari saya ketika saya mengupload video-video baru. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa. مولاي صل وسلم دائما